Halo teman-teman semuanya. Ini podcast saya yang kelima, Ad-Dorori Ibnu Wardi. Sekarang di samping saya ada Kiai Haji Zainur Rahman. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukri dan beliau juga salah satu dai yang cukup kondang di Madura. Nah, background hari ini berbeda karena memang podcast saya masih bertamu. Teman-teman yang tidak suka menonton video, hanya mau mendengarkan suara, nanti saya akan taruh di link deskripsi. Saya cukup tertarik dengan Om Zainur. Kalimat tertarik itu bikin saya baper saya. Untung sampean cowok. Jadi memang cukup genit ya hari ini. Saya cukup tertarik karena beliau akhirnya membuat channel YouTube. Sebenarnya ya, pemirsa sekalian, pemirsanya Ad-Dorori ini. Jadi mungkin tadi memang ditawarkan sama dia kalau hanya ingin mendengarkan suara bisa lewat apa, Jong? Spotify ya. Tapi karena ada saya mungkin jenengan akan lebih tertarik sambil melihat videonya. Jadi ini bagian dari iklan dia sebenarnya agar akunnya laku. Jadi pamannya diajak yang cukup menarik ini katanya ya. Betul. Atau istilah kerennya pansos. Lihat sosial. Apa itu? Jadi begini, Cong, sebenarnya saya pribadi punya akun YouTube ya kan. Tapi ya saya isi hanya kesukaan saya post tentang ikan piranha ketika makan dan sebagainya. Nah, pesantren ini sendiri, Pondok Karangkapoh Al-Mukri ini itu punya channel YouTube. Tapi yang nangani itu santri aktif dan ada juga alumni. Dan itu selama ini kayaknya kesulitan nyari konten untuk diisikan seperti itu. Nah, itu di satu sisi. Di sisi lain, kegiatan harian ngaji di pesantren ini, itu kan yang namanya ngaji kan mesti tertata kurikulumnya, target penyelesaiannya kan seperti itu. Nah, termasuk materi-materi yang bagian saya, itu ada 3 kitab yang biasa saya baca untuk kelas sebagian yang sudah tinggi dan asatidz itu Kasifatus Saja, sarahnya Safinatun Najah, terus Tafsir Jalalain dan Alfiyah Ibni Malik. Nah, itu target pencapaian, kayak satu contoh aja Alfiyah Ibni Malik itu tahun ini misalnya selesai 250 bait seperempat awal. Itu selesai di target sebelum tanggal 25 Sya'ban. Karena kemudian tanggal 25 Sya'ban itu haul sekaligus imtihan. Benar. Setelah itu libur gitu loh. Nah, tapi karena Allah menghendaki ada pandemi ini, ada corona dan sebagaimana dan berbagai hal lain yang kemudian ada instruksi kemudian dari Jawa Timur untuk meliburkan sekolah dan pondok sebelum waktunya, akhirnya anak-anak pulang. Sementara target harus selesai gitu loh. Nah, disitulah kemudian ada santri yang bilang bahwa ada channel YouTube tidak terpakai. Ya udah itu aja, kita ngaji rekaman. Kita ngaji rekaman sampai target yang kita harapkan selesai, termasuk Kasifah dan Alfiyah. Kalau Tafsir Jalalain itu memang tidak ada target karena ngaji itu harian. Jadi mungkin kalaupun ngaji Kasifah dan Alfiyahnya selesai, tidak dilanjutkan lagi rekamannya, tapi Jalalain terus berlanjut seperti itu. Karena itu juga berdasarkan permintaan dari sebagian alumni yang pengen tetap ngaji Jalalain seperti itu. Jadi itu sebenarnya. Jadi wajar ketika sampean tadi kemudian agak heran kenapa saya belakangan ini rajin muncul di YouTube, ya itu. Iya, karena sebelumnya kan beberapa waktu yang lalu kita pernah bertemu di ini. Kebetulan beliau mengisi acara walimah, beliau berdakwah dan saya yang rekamannya ada jumblu-jumblunya itu kan, nanti bisa dilihat di sini namanya. Cuplikannya ya. Saya menawarkan diri kepada Om Zainur karena bagi saya begini, sekarang sudah zamannya revolusi industri 4.0. Waduh, apa itu? Ya. Jadi semuanya kata orang-orang sudah menggunakan ini
digital. Ya. Harusnya strategi dakwah juga harusnya berubah. Ya. Nah, kebetulan juga akhirnya pandangan saya dikuatkan oleh Ya. kemarin beliau menyampaikan begini. Kalau di Mesir, di Mesir atau spesifiknya secara umum lah di Timur Tengah, fikih bahkan fikihnya pun sudah 4.0. Sementara di kita masih stuck di situ-situ saja. Ya. Fikih-fikih klasik. Kalau Om Zinur sendiri kan, ini sudah 4.0 dan ke depan situasi akan berubah pasca pandemi ini. Ya. Jadi cara pikir manusia, cara pikir masyarakat dan cara pandang masyarakat ke depan, pola atau bahasanya orang Jakarta habit, gaya hidupnya masyarakat itu akan berubah. Nah, menyikapi hal-hal semacam ini, kalau Om Zinur sendiri itu seperti apa? Sebenarnya begini, Cong, dalam pandangan saya itu ya. Mau seperti apapun habit orang-orang, Iya. mau seperti apapun lifestyle orang-orang, mau 4.0, mau 4.1, 4.2 atau 212, ya. Ya, itu sebenarnya pada pokoknya setiap orang adalah sasaran dakwah. Iya. Ya, setiap orang sasaran dakwah. Jadi kalau saya tidak salah ingat itu di Fathul Bari itu ada kitabnya di atas itu. Di Fathul Bari itu Imam Ibnu Hajar membagi umat itu menjadi 3. Kalau yang secara umum di fikih-fikih itu ada 2, ummatul dakwah, ummatul ijabah. Tapi Ibnu Hajar membagi menjadi 3, ada ummatul ittiba, ada ummatul ijabah, ada ummatul dakwah. Ummatul dakwah itu paling rendah dulu. Ummatul dakwah itu adalah semua manusia yang berakal. Itu ummatul dakwah. Ya. Itu sasaran dakwah. Itu semua. Tidak memilih itu muslim atau non muslim. Itu ummatul dakwah semua. Itu sasaran dakwah, target dakwah dan yang harus sampai kepada mereka dakwah seperti itu. Kemudian ada ummatul ijabah. Ummatul ijabah ini kaum muslimin. Mereka mendapat dakwah dan mereka menerima ijabah. Jadi kemudian gampangnya lah zaman Rasulullah semua masyarakat di situ adalah ummatul dakwah. Iya. Kemudian ada ummatul ijabah itu yang menerima ajakan untuk masuk Islam. Iya. Nah, kemudian ada ummatul ittiba. Ini kaum muslimin yang khusus. Kaum muslimin yang beramal solih. Kalau ummatul ijabah itu kaum muslimin asal muslim. Iya. Mau lurus, mau bengkok, mau gimana itu ummatul ijabah. Nah, kalau ummatul dakwah sama, nah itu. Jadi di masa apapun sampai kapanpun rasanya ini tetap akan seperti itu. Target sasaran dakwah. Nah, gitu kan? Nah, sekarang benar yang sampaikan tadi bahwa seiring perkembangan zaman, pola metode memang harus berkembang. Iya. Nah, pola metode. Kalau sasarannya tetap itu aja. Cuma nanti pola metode disesuaikan dengan sasaran gitu loh. Sama dengan kita saya ngasih makan piranha ini tergantung ukuran piranha dan tipe piranhanya. Iya. Kalau jenis piranha yang soliter, jenis Serrasalmus, itu satu akuarium, satu ikan. Tidak boleh ngumpul. Itu kan berantem. Kata yang sampang cici mate. Itu akhirnya jadi pakan disesuaikan. Ada yang jenis tipe sosial piranha itu seperti kelompok Pigocentrus, itu bergerombol. Pakannya pun disesuaikan seperti itu. Yang penting intinya mereka makan. Mereka dapat asupan. Begitu pula dakwah. Jadi kita tidak bisa menolak perkembangan manusia, perkembangan budaya manusia, perkembangan gaya hidup manusia, dan itu kita harus menyesuaikan ke sana. Polanya. Iya. Polanya. Tapi kalau materinya itu tetap saya kira. Jadi seperti yang sampean sampaikan tadi, pola berkembang, metode berkembang, terus media juga dikembangkan, cara dikembangkan. Jadi dalam tanda kutip modus itu diperlukan. Loh iya, bener, modus itu diperlukan. Iya, modus. Kan intinya kan bagaimana orang tertarik, bagaimana orang menerima dan syukur-syukur mengikuti, kan seperti itu. Iya. Iya, seperti itu.
Walaupun konsep, kadang kan ada konsep al-muhafadzah alal qadimis sholih wal asluh bil jadidil aslah. Jadi yang lama yang baik tetap dipertahankan sambil juga mengembangkan sesuatu metode yang dianggap lebih efektif, kan seperti itu. Iya, jadi itu. Kalau saya dikatakan dai, sebenarnya belum, mungkin ya, belum ke level dai, sebatas mubaligh saja, sebatas mubaligh. Jadi menyampaikan apa yang ada, seperti itu. Itu. Jadi sementara yang dihadapi orang-orang seperti saya, seperti yang tadi disebutkan sampean itu, kiai dan kiai-kiai yang lain, itu ada yang dihadapi kan macam-macam. Ada masyarakat yang memang umum sifatnya. Ada masyarakat khusus. Masyarakat khusus itu seperti santri, kalangan ilmuwan, orang-orang yang terpelajar, terdidik dan sebagainya itu. Jadi medan pertempuran kita di situ. Iya, karena memang begini. Kenapa dari dulu? Sebenarnya saya bukan cuma ke Om Zinur. Ya. Tadi kan sudah saya sampaikan belum rekaman. Saya menyampaikan bahwa di YouTube atau di media sosial lah, banyak orang itu yang membuat saya pribadi itu miris. Ya. Karena orang-orang yang tidak memiliki kapasitas keilmuan di agama nyampah di YouTube akhirnya, nyampah di Facebook. Radikal sekali bahasamu. Loh, gimana tidak mau disampaikan sebagai sampah? Wong, seorang saya yang tidak jelas lah kapasitas keilmuannya itu merasa mungkin lebih baik saya gitu, daripada mereka gitu. Daripada mereka untuk ngomong soal itu. Nah, apa ya? Sementara orang-orang yang memang memiliki kapasitas sepertinya tidak terlalu banyak memanfaatkan ruang itu. Akhirnya kan harusnya ini juga dikembangkan, karena saya melihat di beberapa tokoh di Indonesia. Contoh dulu yang saya ingat masih ada semasa almarhum Kiai Zainuddin MZ. Ya. Beliau besar karena kaset. Pandangan saya. Beliau besar karena kaset. Begitu juga ada dulu Wisnu, nggak tahu Wisnu siapa, ada namanya Wisnu pendaknya. Kemudian zaman-zamannya almarhum Jeffrey Al-Bukhari, kemudian bareng juga sama Agim. Tapi Agim kan masih eksis sampai sekarang. Itu besar karena media, karena TV lah ya. Dan di sekitar kita kayak ada kiai yang mungkin kita tidak perlu menyebut namanya. Beliau besar menyampaikan, bukan besar ya, mungkin tidak tepat bahasanya. Beliau menyampaikan dakwahnya melalui radio gitu kan. Sebelumnya melalui orari dan seterusnya. Nah, harusnya para terutama lah tokoh-tokoh aswaja ini, NU dan yang lain-lain, harusnya juga memanfaatkan itu menurut saya. Makanya kan ketika ada sampah-sampah itu tidak cukup. Saya pikir tidak cukup hanya sebatas memaki-maki atau mengutuk-ngutuk. Sudah bukan saatnya untuk seperti itu. Tapi bagaimana kita, karena itu tidak bisa di stop. Kalau ngeliatin media sosial dari yang mulai radikal kanan, radikal kiri, radikal tengah, sampai yang bening-bening, kan ada semua. Iya. Nah, jadi nanti tampil nggak di sini nih? Di sini nih yang bening-bening itu. Katanya tadi cuplikan tampil di situ kan? Nggak mungkin ada cuplikan nanti di situ. Tidak ada. Kalau yang di sini yang bening-bening khusus dakwahnya terhadap para jomblo. Jadi itu ya. Yang saya cukup tertarik juga, pesantren itu kan tetap memegang teguh prinsip-prinsip. Oh iya, prinsip salaf tetap dipakai. Salaf. Ya. Nah, akhirnya orang-orang itu kan harus juga diedukasi, Om. Bahwa salaf itu nggak melulu salafi wahabi kan. Oh iya. Nah, ketika ngomongin salaf, yang saya alami, saya hidup dari, saya sebutkan ya, daerah saya yang saya tinggali sekarang, Madura, Jakarta, Lampung. Di 3 tempat ini ketika orang ngomongin salaf di perkotaan, mindsetnya langsung salafi wahabi, dan orang-orang itu akhirnya
enggan untuk ini. Caranya mereka untuk mencari ilmu keagamaan melalui platform YouTube atau melalui platform-platform media sosial. Iya. Nah, makanya kan hal-hal semacam itu perlu untuk apa ya? Pesantren. Saya pikir 10 tahun yang akan datang ini mungkin YouTube sudah akan ditinggalkan. Akan ada platform yang lain. Harusnya pesantren-pesantren yang memang masih memegang teguh terhadap prinsip-prinsip salaf pesantrenan, Iya. harus juga melek menurut saya. Benar nggak itu seperti itu? Begini, Jong. Kembali ke yang tadi, al-muhawadzah al-qadimin sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Itu lebih kepada metode. Bukan konten. Nah, bukan konten, tapi metode. Betul. Jadi pesantren yang masih mempertahankan salafnya tentu bagus. Bagus. Dan seharusnya memang iya, karena memang itu yang sudah terbukti berhasil mencetak orang-orang yang paham dan memahamkan agama seperti itu. Nah, cuma pola dakwahnya nanti mungkin berkembang. Berkembang. Saya ingat dulu salah satu contoh ya. Dulu di sini ketika almarhumullah abah saya itu mendirikan SMA, pertimbangannya sederhana. Pertimbangannya sederhana. Pertama, menjaring orang-orang sekitar yang kalau lulus dari SLTP, baik dari MTS atau dari SMP, itu harus melanjutkan SMA ke kota waktu itu. Kalau nggak ke Sumeneb, ke Pamekasan, yang paling dekat Bulutoh waktu itu. Sehingga kemudian Abah pertama ya risiko di jalan, kedua biaya yang besar, dan yang ketiga tentu pergaulan. Ya, makanya kemudian Abah berinisiatif mendirikan SMA. Dan alhamdulillah sekarang sudah putra-putri itu masing-masing putrinya saja itu 6 kelas. Ya, jadi alhamdulillah. Nah, kemudian bergeser tahun kami coba memasukkan konten-konten salaf ke SMA. Namanya kan SMA, Jok. Bukan aliyah loh ya, SMA. Waktu itu banyak yang menentang Abah itu ketika mendirikan SMA itu. Iya. Karena namanya tidak pantas lah pesantren kok SMA itu. Nah, alhamdulillah sekarang di SMA itu ada pengajian sulam. Itu masuk kurikulum. Ta'limul muta'allim, tajwid, takrib, nahu, itu masuk. Iya. Nah, itu bagian dari pola, bagian dari cara, seperti itu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita tetap harus mempertahankan dasar, mempertahankan pondasi yang sudah ada, kesalafan katakanlah, tetapi dengan mengembangkan pola metode dakwahnya, seperti itu. Nah, terkait istilah salaf itu tadi memang belakangan ini banyak pengkaburan. Pergeseran makna. Bukan pergeseran, pengkaburan. Oh iya. Jadi memanfaatkan orang sebagian level masyarakat yang masih kabur apa yang dimaksud istilah salaf. Sehingga kemudian diambillah istilah salaf itu untuk justru menyimpang dari konsep salaf sebenarnya yang ada di pesantren-pesantren salaf. Seperti Sidogiri, Ploso, ya kan? Jadi ini memang harus dalam tanda kutip istilah salaf ini harus diluruskan kembali. Itu yang pertama. Kemudian juga ada yang model istilah kan modus itu dalam saya sampaikan tadi kan modus itu penting kan? Iya. Nah, salah satu modus yang kemudian menarik juga orang-orang itu ada golongan sebagian saudara kita kaum muslimin yang beda manhaj, beda pemahaman agamanya dengan kita, itu menggunakan istilah-istilah yang akrab di telinga orang-orang kita, semacam jadi seolah-olah sangat syafi'iyah banget itu. Padahal ternyata di situ ada doktrinasi-doktrinasi yang berbeda seperti itu. Jadi itu harus disadari oleh kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, entah NU, entah itu siapa. Kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah harus menyadari itu dengan tidak ketinggalan pola-pola dakwahnya seperti itu tadi. Nah, sekarang kan informasi lebih mudah didapatkan oleh masyarakat. Ya. Dan Om Zinur yang mungkin yang saya tahu dan mungkin sebagian penonton saya tahu tentang jam terbangnya Om Zinur, pasti ingin bertanya dong. Ya. Apa yang tapi jam terbang bukan dalam arti pakai celana dalam di luar kan? Yang
Itu terbangnya Superman itu. Ya. Ada. Ini yang saya tanyakan. Ya. Aduh. Ini tantangannya ya Allah, sampai lupa ya. Tantangan apa ya yang terjadi di masyarakat? Pasti ada perubahan kan yang terhadap masyarakat, kehidupan masyarakat, gaya hidup masyarakat dan seterusnya. Ketika dalam menyampaikan dakwah itu mungkin segmennya Om Zainur kan berbeda dengan dalam tanda petik ustadz-ustadz yang lain. Ya. Nah, kira-kira seperti apa? Yang saya tahu apa ya? Kalau istilah marketingnya pangsa pasarnya Om Zainur kan masyarakat tradisional. Ya. Apakah perubahan itu sudah sampai di masyarakat tradisional? Perubahan apa? Perubahan dengan adanya informasi sehingga merubah pola hidup masyarakat dan seterusnya. Menurut saya sedikit banyak ada efek. Efek tetap ada. Cuma tidak terlalu besar mungkin. Tidak terlalu besar perubahannya ke gaya hidup, ya ke gaya hidup. Bahwa memang yang lebih sering saya hadapi memang adalah masyarakat tradisional. Ya. Artinya terlepas dari persentase keberhasilan apa yang saya sampaikan ke mereka diterima dan diamalkan oleh mereka, terlepas dari itu, orang-orang yang saya hadapi selama ini dan orang-orang yang biasa berhadapan dengan saya selama ini ya adalah pengaruh-pengaruh gaya hidup yang berbeda walaupun tidak frontal. Efek itu tidak frontal seperti itu. Kalau dari segi mindset, maksudnya ini yang paling ya mindset ya. Mindset ada. Ada. Contohnya begini ya. Orang sekarang kan apa ya, materialistik mungkin istilahnya. Jadi mereka melihat sesuatu itu bermanfaat kalau manfaatnya nyata. Iya. Ya, sesuatu bermanfaat kalau manfaat. Artinya ada beberapa tipe orang yang katakanlah apa ya, lebih tertarik kepada sesuatu yang penghasilannya nyata di depan, ajrunggut di depan daripada iming-iming sorga, bidadari dan sebagainya. Itu kan udah pengaruh itu kan sebenarnya. Dulu kan orang lebih apa ya, takzim kepada ulama, takzim kepada kiai, takzim kepada habaib itu kan lebih karena faktor X lah. X-nya. Jadi takut kualat, takut ilmunya ada manfaat seperti itu. Nah, sekarang orang mendekat, sebagian orang itu mendekat kiai lebih kepada orientasi profit yang nyata seperti itu. Makanya kemudian contoh nih ya, contoh dulu ketika awal-awal saya aktif di NU tahun 97. Oh, iya. Ya, itu pertama saya jadi pengurus NU di Ranting Prenduan sini. Orang aktif di NU, kenal dengan NU itu karena ulamanya, karena hajat keilmuan, kebutuhan akan kehausan rohani, kehausan asupan yang bersifat rohani, pengajian, doa dan sebagainya. Nah sekarang karena orang lebih cenderung seperti yang saya sampaikan tadi, lebih cenderung ke sesuatu yang berwujud hasilnya, manfaatnya lebih berwujud, kemudian NU berkembang, pengembangan ekonomi, ada BMT, ada atau serba dan sebagainya. Pesantren-pesantren pun seperti ada pesantren salaf yang buka kompontren, buka ini, buka itu dan sebagainya kan. Nah itu bagian dari strategi, gitu loh. Jadi semua potensi yang bisa membuka pikiran untuk dimasuki dakwah itu dimanfaatkan. Iya seperti itu. Nah, memang betul kalau misalkan ngomongin masyarakat itu mungkin ya mindset hari ini manusia itu sudah materialistik. Walaupun tidak semuanya ya. Walaupun tidak semuanya. Iya. Kalau dari model-model dakwah konvensional yang ceramah dari panggung ke panggung, itu memang mungkin kalau
tingkat keberhasilan para pendai ini saya pikir tidak bisa dipresentasi. Ya. Tidak bisa diukur lah. Ya. Cuman kalau ngomongin tantangan pasti selalu ada. Selama ini tantangannya itu kalau Om Zinur sendiri menghadapi masyarakat tradisional yang kebanyakan ini, itu seperti apa sebenarnya? Kalau hari ini tantangannya tantangan apa ya? Apa kalau misalkan dengan zaman ini sudah berubah, kemudian tidak ada tantangan yang cukup berarti kan nggak ada efek ini. Yang namanya digital ini. Oh, itu maksudnya ya. Saya pikir tantangan penolakan dan sebagainya. Oh, enggak. Saya pikir seperti zaman Rasulullah yang berdakwah kemudian dilempari batu gitu. Dan memang beda. Saya pikir begini, Om. Ya, yang saya lakoni itu berbeda, bukan datang untuk berdakwah, tetapi diminta datang untuk berdakwah seperti itu. Jadi ya, kalau itu yang disebut tantangan ya saya kira nir ya. Tapi kalau yang dimaksud tantangan karena efek dari kondisi zaman seperti sekarang ya jelas ada. Jadi saya melihat ke belakang sekarang itu, kalau saya masih menangi, masih miloh bahasa Maduranya, masih nutut zaman di mana orang yang pengen tahu itu lebih antusias daripada yang ingin memberitahu. Iya. Orang menyadari kebutuhannya akan ilmu itu lebih antusias daripada orang yang akan memberikan ilmu. Nah, sekarang ke belakang terbalik. Itu tantangan bagi saya. Bagi siapapun saya kira. Sekarang orang lebih bersemangat yang akan ngajar daripada yang mau belajar. Termasuk di pesantren. Iya. Makanya dulu kan ada istilah, kalau mau ngaji ini ke sana, kalau mau ngaji itu ke sini, kalau mau ngaji. Jadi dulu itu orang mau ngaji, itu kitab yang dia tertarik apa, dia nyari guru, saya pengen ngaji ini. Sorokan. Sekarang itu tidak bisa. Bukan di semua tempat ya. Sulit lah. Di beberapa tempat sulit model seperti itu. Kenapa? Jadi harinya harus ditentukan, kamu harus ngaji ini, kamu ngaji ini, kamu ngaji ini. Itu bedanya. Dan begitu pula dengan dakwah. Antusiasme orang untuk mendengar pengajian agama itu tidak setinggi dulu. Makanya kemudian harus dicari cara agar mereka kembali tertarik seperti itu. Dan itu yang menjadi tantangan. Salah satu tantangannya. Jadi ya, saya sering bertemu, ya saya sering mengalami sendiri pengajian-pengajian yang seorang hanya seremonial saja. Jadi kok kayaknya nggak lengkap kalau nggak ada pengajiannya. Seperti itu. Bukan sebuah kebutuhan utama. Iya. Menjadi formalitas. Formalitas saja. Oh nggak ada, masa pembukaan, sambutan, kok doa, kok nggak ada pengajian. Nah seperti itu. Kalau saya pribadi memiliki keinginan atau harapan terhadap orang-orang seperti Om Zinur kalau di Madura ya. Kemudian ada Kiai Musleh ya? Musleh Adnan. Kiai Musleh. Kiai tampan itu. Jadi saya memiliki Sorry Kiai Musleh. Jadi saya memiliki harapan besar terhadap kiai-kiai yang seperti ini. Karena ini yang harus juga dikembangkan. Ya. Pokoknya pada poinnya adalah untuk mengistilahkan perebutan kok terlalu radikal ya perebutan. Jadi harus mau tidak mau kita mencoba memanfaatkan semua peluang yang ada dari berbagai hal itu tadi untuk agar apa yang kita sampaikan, apa yang harus kita sampaikan itu bisa diterima dan berefek seperti itu. Saya kasih ilustrasi begini, Cong ya. Mohon maaf bagi penggemar film action superhero, baik dari DC Comics atau yang produk Marvel, tuh ya. Perkembangan
penyampaian kisah itu dari tahun ke tahun kan semakin berubah dan semakin apa ya, semakin wow gitu, semakin wah gitu ya, semakin wah. CGI-nya, efeknya, kemudian penampilannya dan sebagainya semakin wah. Dan itu kan untuk menarik masa baru. Menarik masa baru. Saya menggemari Superman itu sejak tahun 80-an. Nah, sampai sekarang saya masih suka. Dan perkembangan penampilan Superman misalnya ya, baik via komik atau kartun atau film, itu luar biasa perkembangannya. Tetapi dengan satu syarat, dengan satu poin penting, mereka tidak meninggalkan konsep dasar yang baku. Kalau konsep dasar baku ditinggalkan, masa baru tidak akan tertarik, masa lama pergi. Iya. Jadi contohnya gini ya, dari dulu sampai sekarang yang namanya Superman itu nama aslinya Kal-El, lahir di Krypton, orang tuanya bernama Jor-El, kemudian Krypton itu meledak, Kal-El ini dikirim ke bumi, di bumi diasuh oleh Jonathan dan Martha Kent, sampai besar di Smallville, sampai akhirnya kerja di Metropolis, kerja di jurnalistik di Daily Planet, kenal dengan Lois Lane. Itu konsep dasar. Bahwa kemudian kostum Superman berubah, cerita apa, polanya, plotnya dirubah, itu mengikuti perkembangan. Kabar terbaru Superman kan sudah tidak pakai celana dalam sekarang. Nah, itu saya nggak tahu. Tidak pakai di luar maksudnya. Dulu kan sebenarnya celana dalamnya di luar kan. Sekarang sudah seperti itu. Jadi itu perkembangan. Jadi semua potensi yang akan menarik masa baru tanpa harus beresiko ditinggalkan masa lama itu harus dilakukan. Nah, itu sebenarnya bagian dari pola dakwah dalam tanda kutip pengenalan karakter Superman. Nah, dakwah kita yang ingin mengenalkan Islam seperti itu. Konsep dasarnya jangan dipangkas, konten dasarnya aja yang dipangkas, aksesorisnya yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Iya, kalau Om Zinur bahasanya barusan sedikit hati-hati untuk menyampaikan perebutan. Orang-orang atau tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dan seterusnya bermain-main yang melek digital atau mampu menginterpretasikan ini semuanya. Bagi saya itu sudah waktunya. Memang itu pertarungan ideologi bagi saya. Saya mempelajari dulu kayak semacam Sohogi, terus juga Tan Malaka atau tokoh-tokoh revolusioner lah yang dianggap. Bacaan berat tuh ya. Itu yang saya tahu sejarahnya, kayak dari kereta menyampaikan nulis selebaran ditulis-tulis, ditempel di kereta sehingga kalau perjalanan kereta dari Bandung sampai Surabaya, maka potensi orang akan membaca itu dari Bandung sampai Surabaya. Prestasi loh. Nah, Founding Father itu seandainya tahu YouTube, pasti mereka main YouTube. Founding Father itu seandainya tahu Instagram, mereka akan main Instagram. Karena kayak semacam di Spotify, yang mendengarkan itu ada yang dari Amerika, ada yang dari Irlandia. Yang saya sendiri, loh, kok bisa sampai di sini? Padahal saya nggak punya komunitas, saya nggak di situ. Iya. Artinya apa? Obrolan kita hari ini juga ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Om Zinur itu pasti akan ditonton oleh orang yang sebenarnya mungkin Om Zinur sendiri tidak menyangka akan ditonton seperti itu. Sebenarnya dari tadi kita bicara dakwah itu kok menyempit ke dakwah verbal gitu ya. Iya. Menyempit ke dakwah verbal. Nah, itu kan padahal dakwah itu luas. Iya, betul. Dan efektivitas dakwah sebenarnya lebih efektif dakwah bilhal. Dakwah yang praktis. Ya, dakwah benar. Yang langsung meneladankan. Seperti itu. Iya. Jadi kalau kita bicara dakwah hanya di verbal, via YouTube, via ini atau via ceramah panggung ke panggung, itu penyempitan makna dakwah. Betul. Iya. Benar. Jadi kalau melihat ini contoh ya. Akramud da'i, akramud du'at ilallah. Ya paling mulianya dai itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
secara ilmu beliau tidak diragukan. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Itu kata beliau. Aku kotanya ilmu. Ilmu beliau di atas manusia, semua manusia sudah. Iya. Ya, oke. Tapi di Al-Qur'an saya tidak temukan, saya tidak berani mengatakan tidak ada. Iya. Saya tidak temukan ayat yang secara Spesifik. secara eksplisit menyanjung Rasulullah dari sisi ilmunya. Iya, iya. Tapi apa yang disanjung oleh Al-Qur'an tentang Rasulullah? Dari sisi halnya. Sikapnya, kesehariannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi memang keberhasilan dakwah itu bukan sejauh mana kepintaran kita berorasi, menyampaikan ini secara verbal, tapi sejauh mana kita mengaplikasikannya di depan orang-orang. Ah, iya, iya. Itu ilmu baru itu. Iya. Contoh gini, Cong. Iya. Sampean punya adik kan? Iya, Atau punya pengalaman ada orang yang punya anak kecil. Nah, anak kecil itu ketika mau disuapi makan, makan, itu didakwahi bil maqal apa bil hal? Bil hal. Contohnya gini ya. Saya kira anak kecil yang masih usia 2 bulan kemudian mau diberi makan, mau disuapi makanan, tidak mungkin diceramahi. Ayo nak, makan nak, ini mengandung gizi yang besar, mengandung vitamin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M misalkan. Iya, betul. Ini dibutuhkan untuk, ayo nak, makan nak. Insya Allah tetap mingkem anaknya itu. Tapi tanpa banyak bicara, dicontohkan, manut. Contoh, cong, a. Mangat enggak? Cong, a. Menganga enggak itu? Menganga anaknya itu. Jadi hal itu sebenarnya lebih efektif. Kalau mau bicara efektivitas loh ya. Oh iya. Iya. Tapi memang iya. Yang ingin saya sampaikan begini. Semakin banyaknya media dakwah secara verbal. Iya. Atau secara tulisan, secara verbal. Juga harus diimbangi dengan dakwah bilhal. Dakwah bilhal yang juga apa ya? Yang juga masif seperti itu. Iya. Benar. Nah, orang tidak bisa kemudian ceramah di mana-mana, berdakwah di mana-mana, atau ngajar ke anak-anak. Tidak ulul yang mulu-mulu lah. Sholat itu harus tumakninah. Sholat itu bacaannya harus benar. Lah dia sendiri di mata orang-orang bacaannya kacau balau misalkan. Bahkan nggak sholat. Oh, Wallahu a'lam kalau itu terlalu ekstrim, Nah, bacaannya sendiri kacau balau misalkan, atau dia sholatnya seenaknya misalkan. Orang kan lebih cenderung mengikuti itu daripada mengikuti apa yang dia sampaikan. Iya, benar. Jadi begini, Jong, ini quote ya. Iya. Orang itu cenderung mengikuti tingkah laku daripada mengikuti perkataan. Iya. Jadi itu quote-nya. Orang lebih cenderung mengikuti tingkah laku daripada mengikuti ucapan. Iya. Saya juga diceritakan oleh salah satu pamannya. Iya. Kebetulan beliau suka terhadap kartun-kartun Jepang itu. Anime. Anime Jepang. Dan beliau suka yang berbau-bau Jepang. Yeah. Ternyata sampai di Jepang itu dijelaskan gaya hidup masyarakatnya sudah menjadi gaya hidup. Kayak misalkan di lampu merah ada lampu merah nyala, nggak ada polisi, nggak ada apa, itu berhenti. Alasannya satu, kalau misalkan ada anak kecil yang melihat, takut ditiru. Iya. Oh iya. Iya. Jadi kalau mengambil dari sisi itu, saya bisa mengiyakan ketika ada penelitian misalkan negara paling Islami itu negara yang ternyata penduduk Islamnya itu minoritas. Iya. Artinya ngomongin nilai-nilai berarti. Iya. Jadi Islam itu, saya sendiri agak ya dengan istilah Islam itu sebenarnya. Jadi mungkin tata cara yang benar kadang kita temukan di luar, pada orang-orang yang di luar kita sebenarnya. Iya. Seperti itu. Itu tidak bisa kan. Makanya sampai ada istilah unzur maqila wala tanzur maqal kan, seperti itu. Jangan lihat yang bicara tapi lihat apa yang dibicarakan, seperti itu. Kemudian
substansi itu lebih penting daripada saya Cong, memang apa ya, ingat ini ilustrasi lagi ya, Iya. ingat Wiro Sableng. Iya. Wiro Sableng. Ada satu quote dalam Wiro Sableng yang saya ingat betul itu, zaman memang berubah Wiro, tapi jangan kita yang mengikuti perubahan zaman, tapi kita yang harus merubah zaman. Saya ingat Wiro Sableng itu gini. Coba contohnya ya. Wiro Sableng itu kan dilahirkan oleh pasangan Rana Weleng dan Suci Bantari. Ayahnya Rana Weleng, ibunya Suci Bantari. Itu orang-orang normal. Orang-orang normal dalam arti tidak gila, tidak sedeng, tidak sinting seperti itu. Lahir, ada musibah, mereka diserang, kemudian bayi Wiro Sableng dibawa lagi oleh Eyang Sinto Gendeng ke Gunung Gede dididik. Nah, itu diajari berbagai macam ilmu silat dan kesaktian. Turun gunung Wiro Sableng ketularan gilanya gurunya. Lah. Jadi memang apa ya? Jadi lisanul hal afsahu min lisanil maqal itu. Jadi sikap itu lebih efektif daripada ucapan. Iya. Sinto Gendeng tidak mengajari Wiro untuk gila. Sinto Gendeng tidak mengajari Wiro untuk sableng. Gitu loh. Dia diajari ilmu silat, kesaktian dan sebagainya. Tapi karakter gurunya nular gitu. Jadi efektivitas dakwah hari ini, okelah kita memanfaatkan berbagai potensi media yang ada, tetapi dakwah bil hal itu tetap harus prioritas utama seperti itu. Makanya kita tidak bisa tampil dengan alter ego. Alter ego itu biasanya kita temukan di superhero. Malam jadi Batman, siang jadi Bruce Wayne, tidak bisa. Malam jadi siang jadi Matt Murdock misalkan, seorang pengacara, malam jadi Daredevil, itu tidak bisa. Kita tidak bisa seperti itu. Siang malam harus seperti yang kita sampaikan. Kalau begitu, ini kayaknya udah panjang. Saya tutup. Dan nanti saya akan kasih judul Kiai Wiro Sableng. Karena ini sudah saya akan akhiri dengan buat cerita tentang Kiai Wiro Sableng. Film Wiro Sableng. Bukan film, novel saya. Penggemar versi novel saya. Itu novel ya? Aslinya berangkat dari novel. Dibuat oleh Bastian Tito dari novel. Cuma divisualkan dalam bentuk film, dalam bentuk sinetron, dan dalam bentuk film. Saya penggemar yang versi bukunya. Ya, berarti itu menunjukkan umur beliau lah. Ya, asem. Jadi, ya memang lebih tua dari sampean, cuma nggak terlalu. Gitu. Jadi, bagi apa ya? Saya merasa dengan cara-cara seperti ini, akhirnya saya memiliki atau mendapatkan ilmu baru lah. Iya. Ilmu baru. Jadi semoga para penonton atau yang mendengarkan mendapatkan ilmu baru dari obrolan-obrolan santai ini. Itu dari podcast kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu. Saya juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan hal-hal yang lain. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.